Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang transformasi spiritual, saya sangat rindu bahwa dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan rohani kita yang membawa kepada kesejatian. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di dalam bagian ini, menemukan Tuhan dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati tidak bisa dipisahkan. Dan kita tahu bahwa bagi orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, Tuhan sudah berkata, dengan segenap hati mencari Tuhan, menemukan Tuhan, itu menjadi satu paket. Nah, di dalam kehidupan keluarga kita mungkin pernah mengalami anak-anak yang ketika mencari sesuatu tanya ke mamanya, tanya ke papanya. Kadang kita merasa bingung. Kita sudah berkata ada di meja warna hitam di sebelah kanan. Dia cari, dia gak ketemu. Seringkali ketika ibu-ibu yang mengeluh berkata, kalau disuruh cari sesuatu, itu anak-anak gak pernah sungguh-sungguh carinya. Gak tahu matanya taruh di mana. Kalau kita orang tua yang cari, kita dapat. Padahal barangnya ada di situ juga. Jangan-jangan mereka tidak menjalankan perintah orang tuanya ketika mencari barang sendiri, malahan gak sungguh-sungguh, hanya sepintas saja lihat, gak pernah diteliti lihatnya. Makanya selalu berkata gak ketemu. Yang dimana kalau orang tua datang, langsung bisa lihat ada di situ. Ibu-ibu pernah ngalamin anaknya seperti itu? Pernah ya. Kita mulai nganggut sih. Iya tuh. Pokoknya kita suruh dia cari nggak ketemu. Padahal barangnya di situ. Nggak tahu matanya taruh di mana. Biasanya bahasanya begitu ya. Padahal mata nggak usah ditaruh di mana. Memang diciptakan Tuhan ada di sini gitu. Nah, ketika Yeremia dipakai Tuhan menyampaikan pesan ini, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari saya mengajak kita kembali kepada Tuhan. Gak peduli seberapa jauh saudara hari ini berpisah dengan Tuhan, selalu ada jalan kembali kepada Tuhan. Karena ketika disampaikan pesan firman tadi, itu adalah sebuah pesan kepada bangsa yang sebenarnya begitu keras hati, menjauh dari Tuhan, tidak ada niat mencari Tuhan. Mereka beralasan bahwa Tuhan begitu jauh dari hidup mereka. Tetapi sebenarnya keadaan yang sedang digumulkan oleh mereka secara politik, secara ekonomi, mereka mengalami kehidupan yang begitu miskin, panen gagal, kesulitan-kesulitan kehidupan di dalam rumah tangga, kemerosotan moral pada bangsa Israel, dan juga terjadinya ketidakamanan di negeri dalam kondisi politik. Tuhan berkata, yuk balik cari aku, kamu pasti ketemu. Demikian juga ketika saat ini kehidupan rohani kita mungkin seperti keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Pada saat Tuhan berkata, temukanlah aku, cari aku dengan segenap hati. Kita mungkin seperti bangsa Israel yang sedang mengalami kehidupan keluarga kita, ekonomi kita, pergumulan kehidupan kita sedemikian berat penuh tantangan. Dan Tuhan berkata, ada jalan keluarnya. Cari aku, engkau akan temukan. Dengan segenap hati engkau cari. Sebab itulah saya mengajak kita, ketika saya mengalami berkat dari firman ini, bahwa Tuhan gak pernah jauh, kitalah yang jauh. Saudara,
Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Tuhan mau kita dengan kalimat cari aku engkau temukan. Itu ada suara hati Tuhan yang sedang berkata, aku sebenarnya mau kamu itu kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 minggu ini saya bertemu beberapa hamba Tuhan. Saya masih ingat pertemuan di hari Senin, ini Jumat Senin kemarin saya berkumpul dengan 3 hamba Tuhan. Jadi kami berempat pendeta. Kami ngobrol. Dan dalam hari-hari setelah Senin, saya juga ketemu beberapa hamba Tuhan. Yang terjadi adalah mereka berkata bahwa bagaimana caranya ya bisa seperti sahabat doa. Kok mereka mau ya bangun pagi cari Tuhan? Itu mereka tanya. Nah saya bilang, tanya mereka, tanya saya tidak punya jawaban yang sebagai jemaat mereka, sebagai jemaat tanya mereka lebih pas. So kenapa sudah mau bangun pagi cari Tuhan? Saya ditanya, kok mau loh pagi-pagi bangun, dan bukan 1 hari seminggu sekali, tetapi setiap hari bangun. Kita heran Pak Fu, kok bisa ya mereka mau dari berbagai tempat di Indonesia bangun pagi, bahkan bangun jam 4 udah persiapan 4.30, bahkan jam 4.45 itu udah ramai. Dan ramai ngobrolnya itu ya, itu kan ini bisa ngobrol sama ini ngobrol sama ini. Nah kan di Zoom kan nggak bisa begitu, ini ngobrol sama ini, karena suara pasti tabrakan. Yang ngobrol aja, padahal jawabannya pun nggak kedengaran. Tetap ngobrol aja, saling silang begitu. Nah, saya bilang, saya juga heran, saya bilang. Mereka yang ngobrol, saya bilang, semangat gitu kan. Dia bilang, kita bingungnya di situ. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa satu hal, ada satu kerinduan yang besar mencari Tuhan. Itu saja yang saya tahu. Bahwa ada kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan setelah mengalami pada masa gereja-gereja ditutup, pada masa ketika terjadi COVID. Saudara, kita tiba-tiba seluruh dunia pada kita terkejut dengan keadaan yang dimana gereja namanya ditutup. Kita semua dalam keadaan gak bisa kemana-mana. Kalau kita mengingat di tahun-tahun awal kejadian COVID, terutama orang tua yang paling kasihan. Kita tidak bisa ke mall. Saya masih ingat ada orang tua yang bercerita ke saya, dia pergi ke Ancol, biasanya dia olahraga, gak bisa masuk karena umur yang sudah di batas umur yang ada. Udah gak bisa masuk mall, gak bisa ke tempat umum, gak bisa masuk Ancol. Anak menantu cucu gak berani datang karena semua takut nanti dibilang saudara yang lain menularkan ke orang tua. Semua menjaga diri. Orang tua yang sungguh-sungguh terisolasi pada masa-masa begitu. Saudara, kalau mengalami masa terisolasi yang seperti itu, jauh dari orang, gak bisa bertemu, jauh dari teman, gimana perasaannya? Tapi bagaimana keadaan kita ketika dalam hal rohani? Pernahkah saudara alami tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup? Jauh dari Tuhan. Saudara rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sebenarnya saudara sangat rindu. Saudara, tapi saudara merasakan kenapa aku berdoa nggak ngalamin sesuatu ya? Kenapa ketika aku dalam kerohanian kok aku ngalamin kering ya? Saudara pernah alami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita perlukan. Transformasi spiritual. Transformasi artinya sebuah perubahan. Spiritual adalah sebuah keadaan rohani. Saudara, perubahan dalam keadaan rohani kita menuju sebuah kerohanian yang sejati, bukan yang palsu. Saudara, karena yang palsu seringkali orang bertahan di dalamnya. Saudara gak merasakan hadirat Tuhan. Saudara bisa berpakaian rapi ke gereja, bisa melakukan kegiatan rohani, tetapi gak merasakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi kegiatan rohani tetap dilangsungkan. Nah, itulah kepalsuan rohani sering terjadi. Tapi saya percaya, saudara, mengapa hamba-hamba Tuhan bertanya,
Bagaimana sahabat doa bisa mau bangun pagi setiap hari cari Tuhan, padahal cuma lihat layar dan belum pernah kenal sebelumnya, tetapi mau setiap hari bangun, bahkan malamnya ikut lagi. Kenapa? Karena saya percaya yang di sahabat doa bukan sedang menjalankan kepalsuan rohani, tetapi sedang mengalami kesejatian, perubahan kerohanian itu. Makanya mau pagi dan malam mencari Tuhan. Yang katakan amin, kasih jempol. Amin. Saya percaya sahabat doa mengalami kesejatian rohani. Karena itulah kita terus membara, berkobar-kobar. Saudara, saya benar-benar mendengarkan ketika seorang gembala sidang berkata, Pak Fu, jemaat saya hampir 300. Dan kami mengadakan pertemuan doa cuma seminggu sekali. Pak Fu tahu, maaf nih saya mau bilang, saya iri sama Pak Fu. Saya bilang, loh kok iri? Tapi ternyata maksudnya iri itu karena gini Pak, jemaat kami Pak, awal ketika pandemi kita ajak berdoa. Sampai hari ini, sekarang yang ngumpul itu 20 orang. 20 orang saudara. Saudara, saya mulai berpikir, ada apa yang terjadi? Seharusnya punya kehausan mencari Tuhan, kerinduan mencari Tuhan. Kenapa gak ada kerinduan? Dan itu yang jadi pertanyaan dia juga. Bayangkan Pak, 300 loh jemaat Pak. Dan seminggu ketemu sekali loh. 20 yang datang Pak. Saya bingung mau gimana bangunkan kerohaniannya. Saya juga gak punya jawaban. Tapi ketika saya dapat pertanyaan itu, waktu saya berdoa di hadirat Tuhan, Tuhan juga ingatkan satu hal. Kita yang ada di tempat ini, mari kita juga mengingat hal ini. Tuhan mau kita mengalami perubahan rohani yang sejati. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, bukan kepalsuan rohani. Itulah yang akan membuat kita terus berkobar-kobar. Amin saudara. Ya, mari kita bersama-sama melihat. Saudara, kalau sudah mengalami hari ini bahwa Tuhan kok saya gak ngalami, nah saya mau mengajak kita belajar sama-sama. Saudara, kita tahu bahwa di sekitar kita saat ini itu ada frekuensi radio, juga ada sinyal televisi. Saudara, kalau ada yang berkata, kok saya gak ngalamin hadirat Tuhan? Saya mau tanya, apakah hadirat Tuhan berarti gak ada? Hadirat Tuhan ada gak saudara? Selalu ada. Nah kalau yang gak ngalamin berarti gak terkoneksi saudara. Saudara gini, di sekitar kita ada gelombang radio gak? Ada. Kalau saudara ambil sebuah alat namanya radio, atau saudara yang gak punya TV lalu berkata, enggak, di rumah saya gak ada sinyal TV. Bukan gak ada, saudara gak buka TV-nya. Kalau saudara buka TV-nya, saudara buka channel RCTI, Metro TV, saudara lihat loh, ada ya, ada saudara gelombangnya, tetapi belum dibuka, gak terkoneksi. Saudara, kalau ada orang berkata gak ada hadirat Tuhan, bukan berarti hadirat Tuhan gak ada saudara, tapi dia yang gak terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan, karena itu saya percaya hadirat Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita itu. Karena itulah seperti firman Tuhan tadi, Tuhan berkata, ayo cari aku. Bukan Tuhan yang gak ada, Tuhan itu ada, hadiratnya untuk kita. Kita yang gak cari Tuhan mungkin. Tapi saya percaya kalau orang yang cari Tuhan, dia pasti ngalamin. Nah, lalu Pak udah cari, saya ngalaminnya apa ya? Kok gak ngalamin sesuatu yang seperti orang lain bergairah sepenuhnya? Gini saudara, dengar apa yang selalu kita doakan tidak? Saudara, di dalam worship night selalu kalimat yang terucap saudara, saya selalu berdoa, tertanam di hadirat Tuhan. Saudara, mari kita mulai dan kerinduan itu tertanam di hadirat Tuhan. Karena itu jalan menuju transformasi spiritual. Perubahan kerohanian dimulai dengan kerinduan itu tertanam di hadirat Tuhan. Bukannya terkoneksi satu kali lalu terputus, tetapi senantiasa channel itu tersambung terus, senantiasa terkoneksi terus. Nah, bagaimana untuk senantiasa tertanam di hadirat Tuhan, terkoneksi? Karena ini jalan satu-satunya menuju perubahan kerohanian yang sejati. Yang pertama, yuk kita belajar ya, 3 hal untuk mengalami transformasi spiritual.
Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita perlu berubah secara rohani. Saya nggak boleh begini-begini aja. Soalnya gini, tidak ada yang akan berubah dalam hidup sampai kita merasa tidak puas dengan apa adanya kehidupan ini. Loh, berarti kita boleh dong nggak puas dalam hidup ini. Artinya begini, kita bukan serakah dalam hidup, enggak. Tidak puas itu artinya dalam kerohanian. Secara rohani, mari kita selalu merasa nggak puas, selalu merasa haus dan lapar. Karena khotbah Yesus di bukit berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang ingat akan kalimat Yesus? Amin. Nah, saudara, kalau di dalam hari-hari yang kita jalanin, kita kan mengalami jelas yang namanya kita ke dapur, kita ke meja makan. Kenapa di jam 12 kita merasa perlu makan? Karena ada rasa lapar itu muncul. Betul? Kenapa kita ambil air putih kita minum? Kita ada rasa haus. Rasa lapar dan haus itu mendorong kita. Nah, kita harus memiliki keadaan yang merasa nggak puas, saudara. Saudara, keadaan yang tidak puas dalam hal apa? Di dalam hal kerohanian, kalau orang ngerasa nggak puas, dia akan masuk hadirat Tuhan. Dia akan cari Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tanda-tanda orang mau tertanam di hadirat Tuhan. Dia menyadari bahwa dia perlu berubah. Dia nggak boleh dalam keadaan rohani yang stagnan. Dia nggak boleh dalam keadaan rohani yang seperti itu. Dia mau bertumbuh cara rohani. Dia mau berubah dari musim kering ke musim semi. Dari musim kering kepada sebuah musim yang subur. Dari daun yang kering jadi daun yang hijau. So dia punya sebuah kesadaran bahwa rohani saya ini kering loh. Nah, kalau dia merasakan bahwa dia membutuhkan, nah kebutuhan itulah, ingin berubah itulah yang mendorong dia mulai mau tertanam di hadirat Tuhan. Soalnya tidak ada yang akan berubah dalam hidup kita sebelum kita merasa bahwa kita ada satu keadaan yang tidak puas secara rohani. Saudara, saya tahu ada anak Tuhan yang masih ingat, Pak Fu, boleh nggak saya ikut Zoom yang ini? Boleh, sampai naik begitu. Pak Fu, saya ikut. Loh, boleh, saya bilang. Saya tahu kok banyak anak Tuhan di sini yang mengikuti khotbah hamba Tuhan lain. Silakan, yang penting sehat ya, ajarannya sehat. Loh, saya senang, saudara, baca buku rohani, saudara lakukan mencari firman Tuhan dengan lakukan. Saudara punya persekutuan keluarga, saudara punya satu kelompok yang berdoa sendiri. Silakan, saya rindu, saudara, makan makanan rohani sebanyak-banyaknya. Tentu yang harus yang bergizi, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ini menjadi kunci daripada transformasi spiritual. Apa kuncinya? Pertama, sadari bahwa saudara perlu berubah. Jangan pernah menjadi orang Kristen biasa-biasa. Jangan puas menjadi orang Kristen yang ya cukuplah begini. Ya cukup, gereja sudah ada Zoom seminggu sekali cari Tuhan. Sudah dengan firman Tuhan seminggu sekali cukup. Gak cukup, saudara. Gak cukup. Saudara, kita harus benar-benar mengejar hadirat Tuhan itu. Kita perlu merasa gak puas secara rohani. Saudara harus sampai pada titik di mana saudara berkata, saya gak suka ini. Aku lelah menjadi stres panjang waktu. Soalnya kalau saya ketemu orang yang berkata sampai satu titik kehidupannya, saya lelah, selalu kecewa dalam dikecewakan. Saya capek selalu dikecewakan. Saya capek stres hadapin semua ini. Saya capek bekerja terlalu keras panjang waktu. Saya lelah. Saya capek terlalu jauh dari Tuhan. Nah, kalau orang udah berkata begitu, saya tahu dia butuh sebuah perubahan. Nah, ini nih orang seperti ini yang akan mulai nih bisa diajak untuk cari Tuhan. Jadi saudara, kalau ketemu orang yang bilang saya lelah, saya stres dalam kehidupan, saya capek dengan semua kerja yang saya ngalamin, saya butuh. Nah, yang seperti itu jangan kita tolak. Itulah orang yang kita lihat. Nah, ini nih saya mau ajak cari Tuhan. So, kalau orang yang berkata begitu jangan ditolak. Orang yang berkata dia dalam perjuangan kehidupannya dia mulai merasa, aduh, aku lelah.
Aku dengan keadaan sekitar ini, aku benar-benar merasa terhimpit dengan keadaan. Kadang saya mikir gini, kenapa ya Tuhan biarkan orang ngalamin stres ya? Kenapa Tuhan biarkan anak Tuhan ngalamin titik lelah ya? Kenapa Tuhan biarkan dia tahu ada anaknya, ini anak Tuhan loh. Tapi kok Tuhan biarkan, dia lagi ngomong dia capek, dia stres, dia lelah, dia kecewa dalam kehidupan. Kenapa Tuhan biarkan? Saudara tahu? Ternyata saya temukan karena Tuhan terlalu mencintai saudara dengan apa adanya keadaan saudara. Saudara, Tuhan gak menolak orang yang stres datang ke dia, orang yang kecewa datang ke dia. Saudara mungkin saudara capek dan saudara mungkin capek dan keluarga saudara lelah dengan keadaan perjuangan saudara. Saudara merasa dengan target-target mencapai, saudara terlalu kadang-kadang terhimpit. Saudara merasa banyak hal yang menjadi beban dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan yang tahu hal itu, Tuhan gak segera ambil? Bahkan Tuhan membiarkan saudara sampai titik yang benar-benar menyerah. Karena Tuhan terlalu mencintai saudara apa adanya. Tuhan tuh gak berkata yang boleh datang kepadaku yang sehat, yang sedang sukacita, yang punya kekuatan. Enggak. Tuhan terima saudara yang sedang mengalami letih, lesu, beban berat. Justru ayat firman Tuhan berkata, mari kepadaku, mari datang sama aku. Yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan sediakan kelegaan. Jadi saudara-saudara, Tuhan tuh gak nolak yang seperti itu. Tuhan justru saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara menyanyiakan hidup saudara. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi, supaya saudara ingat bukan itu harapan yang terpenting dalam hidup ini. Ketika saudara mulai stres dan kerjaan, ketika saudara mulai capek dan keluarga, saudara mulai dikhianatin, saudara kecewa dalam pernikahan, saudara mengalami, saudara dalam pertemanan kecewa, saudara mengalami ada banyak hal yang di dunia mengecewakan. Tuhan mau bilang, iya betul, kalau kamu kecewa bagus. Kenapa? Karena semua temanmu, bahkan istrimu, suamimu, pasanganmu, bahkan pekerjaanmu, bahkan kesehatanmu, itu bukan tujuan akhir hidupmu, bukan sesuatu harapan yang tidak akan hilang, tapi akan hilang. Tuhan berkata bahwa biarkan yang membuat hidupmu sia-sia itu, kamu jangan berharap samanya. Berharap sama Tuhan. Karena Tuhan gak mau membiarkan kita menyanyiakan hidup kita dengan harapan yang bisa lenyap. Tuhan punya harapan yang teguh, yang tidak akan hilang. Dan Tuhan mau kita sadar, harapan inilah yang kita datang dan berpegang teguh. Bukan pada pekerjaan, usaha, karir, kesehatan, keluarga. Itu bisa hilang. Maka Tuhan izinkan kita sampai titik yang kadang-kadang capek dengan semua hal itu. Supaya kita menyadari, ternyata bukan itu yang bertahan selamanya. Bukan seperti itu kehidupan kita harus dijalankan. Tetapi hidup ini harus ada dimensi spiritual. Kita butuh Tuhan. Sampai kita menyadari, Tuhan, saya perlu Tuhan. Yang katakan amin. Saya boleh angkat tangan. Saya pernah ngalamin kecewa. Saya pernah ngalamin lelah. Saya pernah mengalami lesu. Saya pernah ngalamin beban berat dalam kehidupan ini. Apapun bidang kehidupan yang sedang membuat saudara demikian. Tuhan bukan gak sayang saudara. Bukan Tuhan itu saudara berkata, kok Tuhan biarkan Tuhan tahu. Karena Tuhan terlalu mencintai saudara. Semua keadaan yang mengecewakan itu, Tuhan mau pakai membuat kita sadar. Jangan pernah berharap sama itu. Berharap sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami perubahan rohani yang sejati. Transformasi rohani. Akui dosamu. Karena kadang-kadang terjadi seperti ini saudara. Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Kita beranjak ke Yesaya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, yang menjadi pemisah itu apa? Segala dosamu. Firman Tuhan berkata ini, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala dosamu. Jadi saudara, dosa itu memisahkan. Hadirat Tuhan itu menyatukan. Nah, lalu apa yang menjadi pencemar, yang mencemarkan hadirat Tuhan? Kita harus bereskan segala dosa ketika masuk hadirat Tuhan. Karena itu kalau kita lihat, waktu kita datang menyembah Tuhan, kalau ada sesuatu teringat dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkan itu, selesaikan.
Karena itulah yang mencemarkan hadirat Tuhan. Saudara, sekarang pertanyaan begini. Berapa jaraknya sih dosa itu memisahkan? Sebenarnya itu orang berkata, aku kering, aku gak ngalamin hadirat Tuhan. Sebenarnya seberapa kilometer sih jauhnya kita dari Tuhan? Kalau dibilang dosa memisahkan, seberapa jauh? Ternyata saya lihat, bukan Tuhan yang jauh, saudara. Terjadi perpisahan itu yang memisahkan bukan Tuhan. Tuhan itu ada tetap pada posisi. Sebenarnya kita lah yang menjauh dari Tuhan. Pada saat dosa memisahkan, dosa menarik kita dari hadirat Tuhan menjauh. Dosa itu menarik kita jauh dari Tuhan. Bahkan kita mau kembali ke Tuhan, dosa mengingatkan kita. Nggak pantas kamu berdoa, kamu masih banyak dosanya. Kamu nggak diterima Tuhan. Tuhan nggak mau dengar doa kamu. Saudara, karena itu hari ini, ingat, kalau transformasi spiritual, perubahan spiritual, itu terjadi ketika kita menyadari dosa kita, kita mengakuinya, kita datang kepada Tuhan. Disitulah terjadi perubahan rohani. Amin, saudara. Itu yang kita perlu alami. Yaitu apa? Akui dosa. Kalau ada yang masih menghalangi, kalau ada yang masih penghalang, akui di hadapan Tuhan. Bereskan. Yang ketiga, serahkan kendali. Saudara, 2 Korintus pasal 3:18 berkata, dan wajah kita tidak lagi terselubung. Kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi serupa Tuhan. Dan perubahan itu membawa kemuliaan lebih besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan. Roh itu. Roh apa? Roh Kudus. So, tahukah kita bahwa Roh Kudus berdiam di dalam bait suci ini? Bukan pada sebuah bangunan, tetapi Roh Tuhan menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah. Bagaimana kita belajar dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin Roh Kudus, ketika kita menyerahkan kendali kehidupan ini kepada kehendak Tuhan. Kerjakan apa-apa, tanya sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu mulai dengan doa. Lakukan segala hal, lihat terang firman Tuhan yang menuntut. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan. Pada waktu kita melakukan keputusan seperti itu namanya kita menyerahkan kendali. Kalau sudah tahu tidak sesuai firman Tuhan, kita masih lakukan. Itu berarti kita yang pegang kendali. Kita nggak mau Tuhan yang pegang kendali. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya satu hal. Bahwa transformasi rohani sejati, perubahan kehidupan rohani, spiritual yang sejati, terjadi ketika hati saudara bergerak dari keegoisan yang mau mengendalikan hidup sendiri, yang tidak mau Tuhan turut campur tangan, menjadi berpusat pada Tuhan. Saudara, natur manusia, pada dasarnya manusia itu egois. Pada dasarnya manusia itu mau, dan selalu kedagingan ini mau menguasai dan lebih hidup. Menguasai. Daging itu lemah, gampang masuk dalam pencobaan. Roh itu penuh. Kalau kita mau mengalami transformasi rohani yang sejati, itu terjadi ketika kita bergerak dari keegoisan menjadikan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita serahkan keegoan kita. Manusia itu ego. Suami kita ego. Kadang istri kita ego. Anak kita punya egonya. Karyawan kita punya egonya. Bos kita punya egonya. Setiap orang punya egoisnya sendiri. Dan keegoisan itu kadang begitu menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa, aku mau. Mata terbuka makan buah itu. Ego. Semua sudah enak, sudah dikasih buah. Tetap mau makan buah itu. Egois. Saudara, sama. Semua murid-murid ketika Yesus ditanggap, mereka egois semua. Melarikan diri. Nggak ada yang mau mengakui Yesus. Egois. So, waktu berdoa di Taman Getsemani, murid-murid tertidur. Yesus bilang nggak bisa 1 jam saja. Kenapa? Karena kebutuhan diri mereka. Saya butuh tidur. Saya butuh istirahat. Badan saya, daging saya capek. Egois untuk kenyamanan diri itu. Tapi tidak pernah melihat bagaimana Tuhan mereka berkorban untuk diri mereka. Bayangkan
Tuhan Yesus yang akan naik kayu salib untuk diri mereka, mati untuk diri mereka, yang sebentar lagi naik ke salib, yang akan ditangkap, yang justru hidup untuk mereka. Mereka gak pernah mau 1 jam saja berdoa bersama Tuhan. Ego gak? Berapa banyak anak Tuhan berkata bahwa saya mau diberkati Tuhan, saya mau keluarga saya mengalami, anak saya dipimpin, menantu saya disertai dalam karir, kehidupan saya sehat, saya mau bisnis saya diberkati, saya ingin hidup keluarga saya punya masa depan, saya ingin masa depan penuh harapan, saya mau ini, saya mau itu. Tapi Tuhan bilang, yuk doa 1 jam saja. Yuk cari Tuhan jam 5 pagi. Sama sahabat doa, udah dituntun loh. Lalu gak mau. Nggak mau, tapi mau berkat. Nggak mau Tuhannya, tapi mau berkatnya. Bisa nggak saudara? Saudara, berapa banyak anak Tuhan egois? Bukan Tuhannya yang dia mau, tapi pemberiannya yang dia mau. Saya masih ingat, saudara mungkin masih ingat khotbahnya pendeta Wahyu Pramudia. Saudara, yang Tuhan ajarkan adalah miliki Tuhannya, mau Tuhannya, bukan pemberiannya. Pemberiannya itu ngikut, saudara. Yang penting Tuhannya dulu kita dapat. Amin, saudara. Perubahan rohani yang sejati kita bisa alami. Kebangunan rohani kita alami ketika kita bergerak dari keegoisan diri, dari berpusat diri menjadi Tuhan yang jadi pusatnya, bukan saya yang jadi pusat. Yang katakan amin. Boleh kasih jempol? Amin. Iya. Mari sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu kita bersama-sama belajar bahwa transformasi rohani sejati itu tidak terjadi dalam semalam. Nggak terjadi dalam semalam. Selalu, terus menerus. Saya masih tahu ketika saya diingatkan, Pak Fu akan capek loh. Terus Pak Fu nggak pingin kalau setiap malam jam 7 ketemu orang, Pak Fu itu udah diikat, terpaku di bangkunya di rumahnya. Pagi, sudah ada pagi, malam udah gak usah lah Pak Fu. Kalau Pak Fu jam 7 malam terus begitu, gimana? Terikat. Loh, saudara, bagi saya, enggak. Saya masih ingat ketika memulai sahabat doa. Secara manusiawi iya. Saya ditanya, Pak, kita seminggu sekali dulu aja baru memulai. Waktu itu mulai sahabat doa, pertama mulai seminggu 1 kali aja. Tentukan harinya apa, seminggu. Jawaban saya saudara tahu, saya masih ingat. Saya berkata, enggak. Kalau mau cari Tuhan, sungguh-sungguh, jangan seminggu sekali kita bikin Zoom. Ya tapi kita masih baru mulai. Berapa orang? Enggak, setiap hari. Wah, setiap hari. Dan saya keluarkan kalimat, kalau mau cari Tuhan, kalau mau gila, gila sekalian. Kalau cari Tuhan, gila-gilaan aja. Udah, saudara, ini udah masanya akhir kok, saudara. Dunia ini aja udah panas, saudara. Dunia aja udah tua, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan saudara, cari Tuhan untuk mengalami perubahan rohani sejati. Bukan dalam semalam, enggak. Continue. Terus, saudara. Firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1 berkata, jadi saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini orang yang gak ngontrol dirinya lagi. Tuhan yang kendalikan. Ini orang yang gak egois lagi. Diajarkan oleh Roma. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkan Tuhan. Persembahkan dirimu. Merupakan cara rohani bagimu untuk beribadat kepada Allah. Persembahkan dirimu. Persembahkan dirimu. Saudara, Tuhan ingin dekat dengan saudara. Ketika saudara serius mencari Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Perhatikan dengan penuh pengharapan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita di tahun 2002 ini. Di masa-masa yang akan datang. Saudara, saat saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, perhatikanlah bagaimana Tuhan akan menjadikan harapan-harapan kita bukan sia-sia, tetapi digenapi oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita dengan perubahan rohani yang sejati.